أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari @serbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk teman-teman yang sedang futur atau sedang menurun ya, semangat ibadahnya, semangat atau gampangnya imannya sedang menurun ya. Ini biasa terjadi di hampir di semua orang ya. Namanya iman pasti yazid wa yanqus ya, bertambah atau berkurang. Semangat ibadahnya bisa seperti halnya di bulan sekarang, bulan Ramadan. Insya Allah umumnya itu pasti semangat beribadahnya akan naik ya. Atau kadang-kadang pula ada suatu waktu kita sangat malas ya, gairah atau semangat kita untuk beribadah, untuk mencari ilmu dan seterusnya itu menurun drastis. Nah, yang berbahaya adalah ketika semangat itu turun, kemudian turun terus dan sampai ujung-ujungnya malas untuk bangkit lagi gitu ya. Tidak ada tanda-tanda untuk naik lagi. Nah, itulah yang berbahaya. Dan ini biasanya juga terjadi pada orang-orang yang baru hijrah ya. Biasanya orang yang baru hijrah itu awalnya semangat beribadah dan seterusnya, mencari ilmu dan seterusnya, praktek dan seterusnya ya. Nah, itu biasanya semangatnya tinggi ya, girohnya tinggi. Hanya saja ada suatu waktu yang terkadang membuat mereka menjadi turun kembali, jadi tidak istiqomah ya. Dan tadi yang berbahaya itu ketika dibiarkan turun dan terus turun sampai akhirnya susah untuk bangun lagi seperti waktu awal-awal hijrah dulu gitu ya. Baik teman-teman, biar tidak lama langsung saya perlihatkan saja bukunya. Ini judulnya Futur Jangan Gundah, Ini Solusinya. Nah ini ya, ini sangat penting ya. Kemudian ini penulisnya Abu Ihsan Al-Atsari dan Ummu Ihsan. Ini berarti suami istri ya. Ketika jiwa didera rasa jenuh dan tak bergairah dalam beribadah dan beramal soleh. Nah ini ya, kejenuhan ini yang biasanya membuat kita futur ya. Penerbitnya ini dari penerbit Pustaka Imam Syafi'i. Ini bukunya tidak terlalu tebal, tebalnya ada 198 halaman. Hampir 200 ya, 200 kurang. Sampulnya di soft cover ya, karena tipis. Ini langsung kita lihat saja daftar isinya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, yang pertama di sini ada daftar isi, pengantar penerbit, kemudian mukadimah, nikmat Islam dan sunnah, adakah nikmat yang lebih besar dari keduanya? Kemudian istiqomah adalah karomah. Benar ya, ini karena istiqomah ini yang berat ya. Ikuti jalan yang lurus, jangan berbelok. Nabi memerintahkan umat agar mempertahankan keistiqomahan, keutamaan istiqomah. Jalan meraih keistiqomahan, doa, berpegang teguh dengan agama Allah, bersegera mentaati Allah, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mencari ilmu dan berdakwah, berteman dengan orang yang soleh. Nah ini tips-tips untuk mendapatkan keistiqomahan ya, supaya istiqomah. Kemudian faktor-faktor yang dapat merusak keistiqomahan. Yang pertama ada faktor internal, kemudian ada juga faktor eksternal. Dalam faktor internal yaitu ada kejahilan, lawan dari ilmu. Ini kurang tahu atau bodoh ya, karena belum belajar. Kemudian lalai, berpaling dari kebenaran dan lengah. Kemudian hawa nafsu yang selalu mendorong berbuat kejahatan. Kemudian di faktor eksternalnya, faktor dari luar ya, ada syaitan, dunia dan godaannya, teman-teman yang jahat. Kemudian hati-hati futur sindrom. Takutlah kemarahan Rabbmu
Allah membuka tangan untuk hamba yang bertaubat. Di balik musibah futur pasti ada hikmahnya. Sebab-sebab futur dan terapi pengobatannya. Sebabnya yang pertama, tidak memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Ini solusinya, awali iltizam dengan asas yang benar. Sifat terburu-buru dan berlebih-lebihan. Agama ini mudah, kita perlu menyiasati diri. Kemudian hindari konflik dan masalah-masalah pelik. Yang ketiganya, perkembangan ilmu yang statis, tidak berusaha untuk menambah ilmu, segitu-segitu saja ilmunya, tidak ikut kajian, tidak membaca dan seterusnya ya. Nah, solusinya ya minta bimbingan orang berilmu. Kemudian takjub pada diri sendiri atau sebaliknya bersikap masa bodoh dan suka menghinakan diri. Terapi penyakit ini, suka melemparkan kesalahan kepada orang lain, mencari-cari kambing hitam. Tidak ada orang yang maksum, takaran dosis yang tepat dalam pergaulan, jauhi sikap sinis dan suka mencari kekurangan. Melalaikan nawafil dan meremehkan perkara makruh. Melalaikan yang sunnah-sunnah ya. Kesungguhan dan melatih kesabaran. Banyak berkumpul dengan pelaku maksiat dan melibatkan diri dalam bahaya. Ambillah waktu untuk uzlah atau menyendiri. Israr, mempertahankan dosa walaupun dosa kecil, dan at-tark, meninggalkan keutamaan meskipun hanya amalan sunnah. Kemudian tidak punya tujuan yang jelas. Kemudian ini solusinya, tetapkan satu tujuan, yaitu surga Allah atau ridha Allah ya. Faktor eksternal atau tekanan-tekanan dari luar, bagaimana solusinya? Kemudian menjauhkan diri atau menghilang dari lingkungan yang islami dalam waktu yang panjang, tenggelam dalam kesibukan dunia, terapi penyakit cinta dunia. Kemudian terperangkap dalam kubangan syahwat, panjang angan-angan. Renungan, Al-Quran adalah obat. Bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran? Pandangan Islam terhadap kehidupan, inilah barometer kehidupan, berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Merasakan pertempuran yang sebenarnya, ujian setelah mendapat hidayah, penutup, dan daftar pustaka. Jadi kurang lebih seperti itu daftar isinya ya. Nah ini juga sama ya, seperti buku-buku yang lain. Hampir di setiap halaman ini ada dalil-dalilnya ya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ini isinya tidak perlu saya perlihatkan lah ya, seperti ini saja biar mempersingkat waktu. Cuma intinya ini buku sangat saya rekomendasikan karena futur itu berbahaya ya kalau dibiarkan. Walaupun memang wajar, apa maksudnya, iman itu naik turun, memang wajar ya. Cuman kalau misalnya sudah turun, kemudian turunnya agak lama, nah ini ibarat penyakit lah ya. Batuk atau pilek sehari dua hari sih wajar ya. Tapi kalau pilek atau batuknya sudah sebulan, nah berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki atau harus berobat. Nah kurang lebih ini bisa menjadi obat untuk futur ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.